2/3 Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar, 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Ngomong tadi itu adalah Presiden kita, Pak Jokowi, yang membahas tentang Indonesia memiliki wilayah 2/3-nya adalah air. Karena itu, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan, negara agraris, dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Baik anak-anakku, coba kalian perhatikan peta Indonesia ini. Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Mulai dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil. Pulau yang besar yang dimiliki Indonesia diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Jumlah pulau di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil itu mencapai 16.000. Pulau terbanyak terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah mencapai 4.108. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau Indonesia mencapai 17.504. Artinya, Indonesia kehilangan 1.448 pulau. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki banyak pulau. Nah, karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Nah, perhatikan, kita akan mempelajari tentang luas wilayah Indonesia. Perhatikan yang berwarna hijau, ini adalah wilayah daratan, ya. Kemudian yang berwarna hijau keputih-putihan ini adalah wilayah lautan di antara pulau-pulau. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah wilayah lautan zona ekonomi eksklusif, dan itu masih milik Indonesia. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan. Jadi ini yang berwarna hijau, luasnya 2,01 juta. 3,25 juta kilometer persegi lautan, ini yang berwarna hijau keputih-putihan, dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif, ini yang berwarna biru. Kalau kita totalkan wilayah lautan, yang 2,55 juta ini zona ekonomi eksklusif, dengan 3,25 juta wilayah lautan yang berwarna hijau keputih-putihan, itu totalnya 5,8 km persegi. Artinya, 2/3 Indonesia adalah perairan atau lautan, dan sepertiganya adalah wilayah daratan. Nah, karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena wilayah lautan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Nah, sekarang kalian perhatikan, Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu garis imajiner yang berada di tengah-tengah belahan bumi dan membagi bumi secara horizontal. Nah, ini posisi Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Karena terletak di garis khatulistiwa, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan kemarau. Dan karena itu pula Indonesia menjadi negara yang subur.
tanah yang subur di negara kita dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti menanam padi, menanam kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, karena itulah Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak atau pengaruh bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi serta transportasi di Indonesia. Yang pertama, pengaruhnya di bidang ekonomi. Munculnya aktivitas ekonomi penangkapan ikan dan profesi nelayan. Pertambangan minyak bumi dan pariwisata serta kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian, pengaruhnya di bidang sosial budaya. Negara kepulauan ini ternyata memunculkan banyak suku dari pulau-pulau yang berbeda. Suku yang berbeda ini ternyata melahirkan budaya yang berbeda pula, mulai dari keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, tarian adat, adat istiadat, dan lain-lain. Tidak hanya itu, pengaruh yang ketiga di bidang komunikasi. Jika dulu kita berkomunikasi antar pulau itu masih menggunakan surat atau masih ada aktivitas surat menyurat, maka pada hari ini orang sudah menggunakan gadget atau orang sudah menggunakan handphone dengan komunikasi yang lebih canggih dan variatif. Kemudian yang keempat, pengaruhnya di bidang transportasi. Jika dulu untuk ke pulau tertentu kita menggunakan kapal layar bertenaga angin, maka saat ini kita menggunakan kapal laut bertenaga mesin. Nah, karena keberadaan kapal laut ini mendorong pembangunan pelabuhan. Pelabuhan di Kota Makassar itu bernama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, transportasi laut juga transportasi udara ikut berkembang, yakni dengan munculnya pesawat. Keberadaan pesawat ini ternyata mendorong pembangunan bandara. Nah, tidak hanya transportasi laut dan transportasi udara, pemerintah juga saat ini sudah mulai membangun proyek jalan tol laut, yaitu jalan yang berada di atas laut. Nah, demikian penjelasan dari Pak Guru. Sekarang anak-anakku sekalian, kerjakan tugas daringnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.